Untuk Bapak Ibu Saudara yang mengikuti online, pertanyaannya bisa diketik melalui chat di Zoom Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Terima kasih Kak Risa. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat siang. Puji Tuhan, perutnya sudah terisi semua ya Bapak Ibu Saudara. Biasanya kalau perutnya terisi itu biasanya ngantuk. Tapi saya percaya roh Bapak Ibu Saudara semua bersemangat untuk menerima benih kerajaan. Amin, karena kita datang, kita rindu untuk benih firman-Nya dapat tertabur di dalam hati kita. Nah Bapak Ibu, saya ingat kan beberapa waktu yang lalu kami dan juga saya pernah ikut seminar Kemuar. Nah satu sesi itu Bapak Ibu Saudara, firman yang disampaikan oleh Bapak Ibu orang tua rohaninya Bapak dan Mam, Pastor Jonathan David, itu bisa dipakai untuk pembahasan selama 6 bulan. Dan di sel itu dibicarakan Bapak Ibu Saudara. Tadi sesi pertama kita sudah mendengar tentang keuangan. Bapak Ibu Saudara terberkati. Tadi juga ada yang belum paham, belum mengerti, silahkan Bapak Ibu Saudara gali dan tanyakan ke Mam. Karena dari sesi 1 itu kita menjadi lebih paham posisi uang dan posisi Tuhan. Amin. Kita menjadi lebih jelas lagi. Bapak Ibu Saudara tahu awal dari kejahatan itu apa? Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Awal dari kejahatan adalah tidak punya uang, Bapak Ibu Saudara. Tapi Pastor Niko menyampaikan tadi tentang tidak ada uang dan sebagainya, itu menjadi pemahaman yang jelas bagi setiap kita. Karena kalau kita nggak ada uang, saya pernah lihat di berita, ada seorang bapak punya bayi, karena nggak punya uang, dan dia tergerak, Bapak Ibu Saudara, pikirannya, hatinya, tindakannya tergerak untuk mencuri susu, hanya untuk anaknya. Ibu juga ada, seorang ibu yang sedang menyusui, anaknya itu udah balita, nggak punya uang, sampai nekat mencuri. Jadi nggak punya uang itu juga bisa awal dari kejahatan, Bapak Ibu Saudara. Tapi tadi di sesi pertama Pastor Niko membedah tentang keuangan. Saya percaya bahwa kita menjadi lebih mantap lagi bergantung kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan sekarang subtemanya adalah perilaku. Boleh minta tolong ditampilkan slide satunya. Mentalitas kerajaan itu tema besarnya Bapak Ibu Saudara, dan perilaku. Masih di slide pertama dulu. Slide sebelumnya. Nah Bapak Ibu, saya mendapati bahwa mentalitas itu menjadi penentu perkenanan Tuhan ada atas kita. Amin. Saya membaca di dalam kisah dari Hakim-Hakim pasal yang ke-8, kisah dari Gideon. Di situ ditulis bahwa Tuhan menyeleksi mana yang harus ikut berperang, mana yang tidak harus berperang. Kita lihat Bapak Ibu Saudara di Hakim-Hakim pasal 7. Hakim-Hakim pasal 7, di sini ada mental dan ada perilaku juga, dan di mana dari hal ini perkenanan ini luar biasa. Karena perkenanan ini ada salah satunya karena mental Bapak Ibu Saudara. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel bermegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika saya baca ini hal yang ya memang terjadi seperti ini, bahwa yang punya mental, ya ini masih disaring lagi, yang punya mental sesuai yang Tuhan kehendaki itu ternyata jauh lebih sedikit Bapak Ibu Saudara. Karena di sini Tuhan menyeleksi bukan subjektivitas. Kalau subjektivitas itu karena suka dan tidak suka. Subjektivitas itu bisa karena
tadi Pastor Niko menyampaikan karena ras, karena suku Jawa, suku yang lainnya Medan, suku Betawi. Nah, subjektivitas itu seperti itu, warna kulit, rambut, keluarganya siapa, itu subjektivitas. Tetapi Tuhan melihat dari objektivitas, Bapak Ibu Saudara, ya memang seperti itu keadaannya. Nah, di sini sangat ironis sekali karena yang kesaring itu jauh lebih banyak. Jadi yang mentalnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki banyak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi biarlah gereja yang sedikit ini tidak seperti itu. Amin. Ketika Tuhan memiliki rencana, karena mentalitas kerajaan ini pasti ada tujuan Tuhan. Pasti ada kehendak Tuhan. Entah Tuhan mau memberkati, entah Tuhan mau memakai kita, Bapak Ibu Saudara, entah Tuhan mau mempercayakan yang besar. Nah, di Gideon ini dikisahkan Tuhan mempercayakan perkara yang supranatural, perkara kuasa yang dahsyat, karena dari 300 orang, mentalitas-mentalitas yang dipandang Tuhan ini berkenan, sesuai, Tuhan bekerja secara luar biasa. Nah, biarlah yang sedikit ini Bapak Ibu, yang kesaring tidak ada. Amin. Tetapi saya belajar bahwa mentalitas itu bisa dilatih dan bisa diubah. Amin. Tergantung kita ini mau atau tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyelaraskan atau tidak. Nah, saya baca selanjutnya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, ini setelah disaring lagi, masih terlalu banyak rakyat. Jadi sudah mentalnya ini mental yang takut, mental yang khawatir, mental yang nggak berani, sudah disaring, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini sekarang disaring perilakunya. Ya, Tuhan di sini berfirman, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Tuhan memperhatikan perilaku kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Di sini Tuhan memperhatikan perilaku orang Israel. Ini Tuhan di sini memberikan standar, yang ini boleh ikut, yang ini jangan ikut. Itulah sebabnya kenapa perilaku penting dan perilaku perlu terus dilatih, perlu terus diubahkan, Bapak Ibu, supaya ketika disaring kita nggak kesaring, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan hendak mempercayakan sesuatu yang ilahi, sesuatu yang besar, kita kebagian, Bapak Ibu. Amin. Karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Ya, ditulis bahwa di dalam Alkitab dia kaya, Bapak Ibu, dan dia menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Artinya Tuhan itu mau mempercayakan banyak hal dalam hidup kita. Tuhan mau mempercayakan pengutusannya kepada setiap kita. Nah, biarlah kita didapati Tuhan, perilakunya adalah perilaku mentalitas kerajaan. Sehingga kita kebagian di situ, Bapak Ibu. Lalu ayat selanjutnya, lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri, demikian juga orang yang berlutut untuk minum. Nah, di sini orang-orang Israel ketika disuruh Yosua, mereka tidak diberitahu. Mereka, Gideon, Bapak Saudara. Yosua di rumah. Tidur mungkin sekarang. Gideon, saya tuh nggak tahu Bapak Saudara, akhir-akhir ini tuh pelupa. Saya pengakuan dosa di sini, saya minta maaf, minta ampun Bapak Ibu. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama Dinda dan Pastor Niko. Ini saya pengakuan dosa. Saya tuh ngucapin selamat ulang tahun ke istri saya habis makan siang, Bapak Ibu. Karena dari semalam saya fokus membuat PPT ini lama, Bapak Ibu Saudara. Berdoa ini lama, Bapak Ibu Saudara. Saya ya nggak apa-apa. Ketika saya berdoa, saya mempersiapkan, karena memang nggak sehari, sudah beberapa waktu yang lalu, karena biar apa yang dari Tuhan saja itu yang keluar. Sampai fokusnya Bapak Ibu saya sampai lupa mengucapkan selamat ulang tahun. Tapi puji Tuhan saya punya istri yang pengertian. Tapi nggak tahu nanti di rumah gimana. Tapi Bapak Ibu,
Saya percaya bahwa Tuhan penuh kasih. Mentalitas di sini sudah diubahkan semua. Ayat, saya waktu keluar rumah mau beli susu jahe, saya tuh bisa ngarahnya ke gereja Bapak Ibu Saudara, dan sampai Majapahit baru ingat, loh kok aku ke gereja ya, karena aku keluar mau beli jahe, saya putar balik. Ya, jadi karena kebiasaan Bapak Ibu Saudara, jadi enggak gitu. Makanya daripada itu, memang betul bahwa laki-laki itu nggak bisa fokus ke banyak arah, hanya satu arah. Tetapi puji Tuhan, laki-laki diperlengkapi oleh penolong yang multi talent. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara di ayat 6 dan 7, jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Nah ini Bapak Ibu Saudara, dari mental dan perilaku. Dari ayat ini saya makin ngeh Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan memperhatikan mental kita. Karena tadi disaring Tuhan, dan yang kedua Tuhan memperhatikan perilaku kita Bapak Ibu. Kita semua punya perilaku yang harus diubah Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang kurang baik, bahkan tidak baik di dalam hidup kita harus ubah Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya di sini kita masuk ke dalam kegerakannya Tuhan. Amin. Setiap kita mungkin nggak sadar apa ya perilaku yang perlu diubah. Kita bisa tanya orang terdekat kita. Yang bapak-bapak, yang suami bisa tanya istri. Dan nanti kalau tanya banyak Bapak Ibu Saudara di jalan raya. Atau yang istri bisa tanya ke bapak. Tapi betul-betul dari hati yang terbuka. Karena ketika kita hidup bersama dengan seseorang, apalagi orang itu ada Roh Kudus, ada hikmat Tuhan di situ, ada kebenaran di dalamnya, pasti orang itu punya ukuran Bapak Ibu Saudara, bisa mengukur rohani orang, karena di Alkitab ditulis orang yang rohani mengerti segala sesuatu atau menyidik segala sesuatu. Tapi orang yang nggak punya pikiran Kristus atau yang nggak rohani tidak bisa menyidik itu. Nah kita bisa tanya Bapak Ibu Saudara ke anak atau ke orang tua, ke mertua, ke mantu, ke istri, ke suami. Dari situ kita bisa ya rendah hati dan bisa mengubah memang apa yang harus diubah. Amin. Karena Tuhan ingin menyempurnakan kita. Tuhan ingin membawa kita masuk ke dalam kehendak-Nya. Di sini ya sebagian besar orang Israel tidak tahu maunya Tuhan. Ternyata yang seperti ini keliru. Taunya ketika disuruh pulang. Ya, di sini kan yang pertama yang disuruh pulang itu orang yang nggak berani Bapak Ibu Saudara. Jadi yang kloter yang kedua ini semuanya berani, semuanya siap, semuanya mau. Amin Bapak Ibu Saudara. Tetapi tereliminasi karena perilakunya. Itulah sebabnya perilaku penting sekali Bapak Ibu. Jangan sampai kita sadarnya karena Tuhan yang mengeliminasi, loh ternyata saya nggak sesuai dengan hatinya Tuhan, ternyata saya nggak ikut berperang. Memang di sini nggak ditulis mereka bagaimana, tetapi mereka di sini siap berperang Bapak Ibu karena perilakunya. Ke slide selanjutnya. Tadi definisi slide kedua sudah disampaikan oleh Pastor Niko. Definisi mentalitas saya ini melengkapi Bapak Ibu, ini saya cari di Google supaya kita sama-sama bisa memahami mentalitas, cara berpikir dan pola hidup yang menjadi kebiasaan, di mana hal inilah yang mengatur individu atau seseorang dalam pengambilan keputusan, merespon masalah, berperilaku, dan melihat kehidupan dengan cara tertentu. Ada catatan bahwa mentalitas dapat dilatih dan diubah. Amin Bapak Ibu. Mentalitas itu bisa dilatih, mentalitas itu bisa diubah. Kita mengingat pertama kali kita datang ke sini Bapak Ibu Saudara, memang ada yang youth dari kecil, tetapi sebagian besar setiap kita datang dengan mentalitas yang belum dibentuk. Betul Bapak Ibu Saudara? Tapi ketika kita datang di sini, umur gereja ini 26 tahun, mungkin ada yang datang, ada yang pergi,
ada yang sempat kerja di luar kota, tapi akhirnya Tuhan kumpulkan kembali. Kita bisa melihat dulu sama sekarang pasti berbeda Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya berbeda dengan dulu. Mari kita katakan bersama-sama, saya berbeda dengan saya yang dulu. Saya yang dulu, siapa itu? Karena kalau kita, seandainya ya Bapak Ibu Saudara, seandainya ada kaleidoskop yang mempertontonkan perilaku kita, perkataan kita, karakter kita di masa lalu Bapak Ibu, kita bisa sedih sendiri. Yang lalu di mana mungkin kita berlaku jahat, kasar, perkataannya yang liar, tindakannya yang liar, Bapak Ibu, kalau seandainya ada kaleidoskop, pas kita marah-marah nggak terkontrol atau pas melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya kita bisa sedih sendiri Bapak Ibu Saudara. Kalau yang dolor Bapak Ibu. Saya ketika melihat saya dulu pun juga sama. Kok bisa ya gitu. Siapa itu betul? Kita bisa berkata seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita berkata siapa itu? Siapa dia? Ya saya pernah saya pernah dengar kesaksian dari Om Agustinus dulunya seperti apa. Saya tuh nggak percaya Bapak Ibu Saudara. Karena melihat Om Agustinus yang sekarang ya berwibawa, penuh urapan. Siapa itu? Karena saya pernah, Om Agustinus pernah bercerita, dulu sampai bawa pedang ya, tawuran, hatinya preman Bapak Ibu Saudara. Itu dari mulutnya Om Agustinus sendiri pernah bercerita seperti itu. Ya nakal dan sebagainya, lari dari Magelang kalau nggak salah ke sini. Ketika saya cerita itu, saya di dalam hati masa sih gitu. Itulah pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan firman dalam hidup kita. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Dan Om Agustinus. Dan saya percaya Tuhan akan terus menyempurnakan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau yang dulu aja di level tertentu sekarang naik, Tuhan pasti akan bawa kita naik, masuk ke dalam kemuliaannya. Amin. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Bahwa mentalitas dapat dilatih dan diubah. Ini sebenarnya nggak apa-apa Bapak Saudara, saya baca contoh mentalitas di dalam situasi yang sama. Mentalitas membuat dua orang merespon dan bertindak dengan cara yang berbeda. Contoh kasus ini sesuatu bisa terjadi Bapak Ibu Saudara. Tadi di sesi pertama tentang keuangan ini contohnya Bapak Ibu ya. Pendapatan bisa turun 20% karena resesi atau mungkin orang bisa dikeluarkan dari pekerjaan, orang bisa tiba-tiba diberhentikan atau tiba-tiba ada keadaan sulit. Situasi ini bisa terjadi dalam kondisi-kondisi sulit, tetapi mentalitaslah yang menentukan responnya berbeda. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah ini mentalitas korban orang A. Orang A ketika menghadapi situasi seperti itu, apalagi ketika uang itu nomor satu Bapak Ibu Saudara posisinya, dia bisa fokus memikirkan masalahnya, tidak mencari wajah Tuhan, menyalahkan keadaan, pasrah, putus asa. Ya saya tambahin di sini bisa menyalahkan gereja, bisa menyalahkan hamba-hamba Tuhan, tidak berpikir mencukupkan diri dengan apa yang ada, pengeluaran tetap sama. Jadi mentalitas ini berpengaruh sangat besar sekali, bahkan ketika kita ada di posisi benar Bapak Ibu, ketika mentalitasnya tidak terbangun, mentalitas kerajaan, kita bisa kejeglong. Karena Yusuf pun orang benar, Yusuf disertai Tuhan, tetapi ketika kebenarannya itu dibalas, ya karena memang itu yang terjadi, kebenarannya itu membuat dia difitnah, masuk penjara. Kalau mentalitasnya korban, dia bisa menyalahkan Tuhan Bapak Ibu Saudara, tetapi orang-orang yang punya mentalitas kerajaan, pikirannya akan berbeda. Ketika sesuatu terjadi, bisa jadi cara Tuhan untuk membawa naik. Bisa jadi cara Tuhan untuk mempersiapkan lebih maju kepada kehendak dan rencananya. Ada kesaksian, tadi Pastor Niko tentang Pastor Jonathan, ini tentang sahabatnya Pak Jonathan, Pak Tunde Bakare.
itu dia itu hatinya itu melimpah untuk gereja, Bapak Ibu Saudara. Dia dikatakan seperti, kok kamu memberi gereja begitu banyak sekali buat apa? Terus dia bilang, saya tidak memberi gereja, tapi saya memberi ke Tuhan melalui gerejanya. Sampai gereja waktu itu di Nigeria, ya ini saya kesaksiannya orang, Bapak Ibu Saudara. Karena memberkati. Kesaksiannya orang pun bisa menjadi impartasi buat setiap kita. Gerejanya itu membuka informasi bahwa dibutuhkan dana sekian. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, di situ Pastor Tunde ini ngomong ke pendeta, Pak Pendeta, tolong hentikan pengumuman itu. Doakan saya biar saya dapat uang banyak. Akhirnya pendetanya setuju, didoakan, dan informasi-informasi tentang dibutuhkan dana dihentikan, Bapak Ibu Saudara. Lalu singkat cerita, waktu itu Pak Tunde punya kantor hukum, tiba-tiba, dia lagi jadi karyawan ikut orang di kantor hukumnya orang, tiba-tiba Tuhan berfirman ke dia, buka kantor hukum sendiri. Padahal di Nigeria waktu itu harus 5 tahun. Profesional baru bisa buka kantor hukum sendiri. Saya tidak tahu di sini bagaimana, ya. Aldo kayaknya udah punya kantor hukum sendiri, berarti puji Tuhan. Tapi di Nigeria waktu itu Bapak Saudara harus 5 tahun ikut orang dulu baru bisa buka. Itu padahal baru 3 tahun. Akhirnya dia tanya ke pastor, ke pendetanya, kalau kamu nggak keluar gajimu cuma sedikit, bagaimana bisa kamu menyelesaikan apa yang kamu nyatakan? Nah, itu pada kondisi Pak Tunde mau menikah, Bapak Ibu Saudara. Saya dapat bayangkan, mau menikah butuh uang banyak, tiba-tiba harus keluar, harus buat kantor hukum sendiri yang dimana itu hukumnya sudah jelas bakal ditangkap di penjara, tetapi Tuhan buka jalan. Nah, itu salah satu contoh mentalitas kerajaan, Bapak Ibu. Dan di situ dari buka kantor hukum yang baru, persembahan sulungnya itu kalau dirupiahkan itu waktu itu ya Bapak Ibu Saudara, kurang lebihnya itu 1 miliar, dan itu diserahkan semuanya ke Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Amin, Bapak Ibu. Jadi tidak heran bahwa orang-orang yang diberkati, orang-orang yang uangnya itu nggak habis-habis, dia itu juga nggak habis-habis untuk Tuhan, Bapak Ibu. Karena ketika Tuhan taruh ke hidupnya, disalurkan kembali. Lalu Tuhan isi lagi, disalurkan kembali. Ya, mari kita memiliki mentalitas sampai seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika kita nanti dipercaya yang banyak, kita nggak kaget untuk mempersembahkannya ke Tuhan. Ya, kalau kita mempersembahkan baru 1 juta, 2 juta, mungkin ya ada yang sudah dipercaya 10 juta, itu saja berat, Bapak Ibu. Gimana Tuhan mempercayakan 1 miliar? Gimana Tuhan mempercayakan 100 juta, Bapak Ibu Saudara? Amin. Mari kita hilangkan segala eman-eman dalam hati kita. Karena ini nyambung, Bapak Ibu Saudara. Di yang pertama tadi Pastor Niko menyampaikan tentang perpuluhan. Bagaimana Tuhan mau menambah-nambahkan perpuluhan dalam hidup kita, kalau perpuluhan baru 1 juta saja, atau 2 juta, atau 500.000 saja kita eman-eman, Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan mau tambah-tambahkan jadi 5 juta? Amin. Mari kita katakan bersama-sama, perpuluhanku suatu saat akan berapa, terserah Bapak Ibu Saudara. Ada yang 1 miliar, berarti berapa itu? 1 miliar berarti 10 miliar, amin Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil. Karena semakin kapasitas hati kita makin besar, makin anugerah kasih karunia kepercayaan Tuhan makin ditambahkan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Pak Giono semangat ini. Dari yang jual garam kita nggak tahu suatu saat punya pabrik garam atau enggak. Tetapi amin. Jadi garam dunia. Puji Tuhan. Tapi jemaat Petra hatinya mulai dibuka. Yang tadinya pelit, Bapak Ibu Saudara, mulai nggak pelit lagi. Ya, ada pewahyuan terakhir itu labirin yang berputar-putar mulai keluar. Artinya kita mulai masuk ke sesi yang baru, Bapak Ibu. Amin. Slide selanjutnya. Mentalitas pemenang. Nah, ini mentalitas pemenang fokus memikirkan solusi daripada masalahnya. Mencari wajah Tuhan, memotong pengeluaran tidak penting, meminta hikmat untuk mengelola, memiliki keyakinan bahwa sekali-kali Tuhan tidak meninggalkan.
Ini sudah slide selanjutnya. Maksudnya tadi sudah sekalian dibahas. Nah, mentalitas kerajaan. Mentalitas kerajaan berbeda dengan mentalitas manusia. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena saya mendapati bahwa orang dunia itu juga mengajarkan norma-norma kebaikan. Tidak usah ikut seminar mentalitas kerajaan ini. Bahkan orang di luar Petra, di luar Kristen, dari berbagai macam agama juga diajarkan berbuat baik, sopan santun, bicaranya yang benar. Itu level terbawah Bapak Ibu Saudara, di mana bahkan saya sebelum masuk ke gereja ini, sebelum percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, kakek saya mengajarkan tentang norma-norma, tentang sopan santun, tentang mentalitas-mentalitas yang baik dan benar di hadapan manusia Bapak Ibu. Tentang kalau sama orang tua jangan kurang ajar, perilaku sama manusia itu harus yang baik, berelasinya harus baik, itu yang paling dasar Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya percaya Tuhan membawa kita ke level yang lebih tinggi. Tuhan membawa kita ke level yang unggul Bapak Ibu. Ke selanjutnya, karena orang seberang pun mengajarkan bahwa mencuri itu juga salah Bapak Ibu, berbohong itu juga salah, membunuh itu juga salah Bapak Ibu Saudara. Jadi dosa-dosa yang kita baca di dalam Alkitab, 10 perintah Allah, mereka pun juga setuju bahwa itu tidak benar. Itu dosa Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau level kita seperti itu, ya kita apa bedanya dengan norma-norma orang dunia, manusia pada umumnya, karena mereka juga diajarkan seperti itu. Bahkan Buddha lebih luar biasa lagi Bapak Ibu Saudara, ekstrim di situ. Tapi kita lebih daripada itu, amin. Di sini adalah benih ilahi. Saya akan bacakan. Mentalitas kerajaan terbangun oleh karena ada benih-benih kerajaan yang terus ditaburkan ke dalam hati, lalu kemudian kita mengerti dan menghidupinya tanpa kita membuka kapasitas untuk mendengar, untuk menampung benih-benih ilahi Bapak Ibu. Mentalitas itu tidak akan terbangun dalam hidup kita. Mentalitas tidak akan terwujud dalam hidup kita. Itulah sebabnya kenapa setiap benih ilahi, benih firman yang Tuhan taburkan melalui hamba-hambanya sangat penting Bapak Ibu, karena itu sangat bermanfaat dalam hidup kita. Adanya mentalitas kerajaan awalnya oleh karena benih itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 23. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 22 sampai 23. 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 23. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ini benih kerajaan dimulai dari ini Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa menampung benih kerajaan kalau di dalam hati kita, di sini ditulis, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana. Ini nyambung, ada kata karena, ini berarti ayat yang sebelumnya ini terhubung dengan ayat 23. Bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen, khususnya orang gereja, gagal di ayat 22. Boleh minta tolong di ayat 22 lagi? Kenapa gagal Bapak Ibu? Karena di sini ditulis, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Banyak orang gereja gagal di sini, kenapa? Karena orang yang mengasihi dengan segenap hati itu tidak akan membicarakan di belakang Bapak Ibu. Tidak akan membeberkan sesuatu. Jadi sepertinya, maksudnya seperti ini Bapak Saudara. Ketika saya punya perkataan atau sesuatu, ya, kalau itu saya omongkan, contohnya saya di depannya Mas Oki dan Mas Oki jengkel, tersinggung, tetapi saya di belakangnya Mas Oki ngomongkan itu Bapak Ibu Saudara dengan leluasa, dengan santai, dengan mengalir Bapak Ibu Saudara. Itu artinya saya tidak mengasihi dengan segenap hati dan sungguh-sungguh. Banyak orang gereja, ya karena gereja itu kan berkumpul Bapak Ibu. Minggu berkumpul, kadang ada Rabu, Senin juga, walaupun lewat Zoom, tetapi
gereja itu identik dengan berkumpul kerajaan Tuhan yang menjadi satu. Itulah sebabnya syarat dengan ini Bapak Ibu. Di mana itu menimbulkan ya gosip-gosip, persepsi-persepsi yang tidak benar sehingga pemikiran-pemikiran itu menjadi keliru. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu ketika setiap kita ini wadahnya untuk benih ilahi, mari kita singkirkan itu Bapak Ibu Saudara. Maksudnya gini, kalau kita ada sesuatu dengan orang, lebih baik langsung tanya saja. Misalnya kita bingung ya tentang program di gereja ini, kita bingung dengan keputusan Bapak atau Mam, atau sesuatu yang digelar di gereja ini. Ya, daripada kita ngomong di belakang Bapak Ibu Saudara, kita mending langsung tanya saja. Mam, Pak, kok ini seperti ini bagaimana? Kok saya nggak jelas ya? Kok sepertinya nggak pas di hati ya? Tanya saja Bapak Ibu Saudara. Di sini dibuka seperti itu. Bahkan siapapun Bapak Ibu Saudara, daripada kita ngomong di belakang, ngegosip ke belakang, malah kita gagal di 1 Petrus 1 ayat 22. Amin. Waduh. Amin Bapak Ibu. Karena benih di ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Mentalitas kerajaan di mana di situ kuat Bapak Ibu Saudara, ikatan di dalam rohnya kuat, ikatan di dalam kasihnya kuat Bapak Ibu. Amin. Slide selanjutnya minta tolong. Nah, ini ya kita lihat di dalam ayatnya Salomo, Bapak Ibu Saudara, kisahnya Salomo, di mana di situ saya tidak kelihatan. Tapi yang jelas Bapak Ibu Saudara bisa baca. Ini kerajaannya Salomo, di mana Salomo ini detail Bapak Ibu. Mengatur semuanya detail Bapak Ibu Saudara. Dari duduknya, dari makannya, dari berbicaranya, dari hidupnya, Salomo detail. Nah, mentalitas kerajaan ini Bapak Ibu, mentalitas yang hidup kita ini menjadi detail Bapak Ibu. Amin. Bahkan cara jalan kita disorot Bapak Ibu Saudara. Saya pernah Bapak Ibu Saudara ditegur soal minum Bapak Ibu Saudara. Ya, saya waktu itu sudah lupa, tetapi itu untuk kebaikan. Entah saya lupa waktu itu, tapi minum saya itu tergopoh-gopoh sampai kayak orang nggak pernah minum. Puji Tuhan, ya Bu Maria melihat, Bu Maria negur. Ya Bu Maria itu puji Tuhan, Bapak Saudara, ketika di gereja ini ada orang-orang yang penuh kasih menegur, bersyukur. Karena Bu Maria ini bagiannya menegur Bapak Saudara. Tetapi ketika kita perhatikan, tegurannya itu baik Bapak Ibu. Tegurannya itu masuk akal. Tapi itulah sebabnya jangan sakit hati dengan Bu Maria. Tidak ada yang sakit hati, amin. Puji Tuhan. Karena Bu Maria itu bagiannya ketegur, apalagi di musik. Ya, gimana sedikit, Bu Maria langsung udah siap-siap. Ini masalah minum aja, tetapi ketika saya pikir betul juga ya. Ya kalau misalnya saya pelayanan keluar, misalnya ke sekolah, ke SMP, ada gurunya ngelihat saya minum nggak karuan, ini gerejanya siapa ini? Hamba Tuhannya siapa ini? Pak Daniel dan Ibu Daniel, Bapak Mam yang kena nanti. Jadi setiap detail ketika kita diperhatikan Tuhan, diperhatikan penatua-penatua, diperhatikan hamba-hamba Tuhan, saudara yang lain, bersyukur Bapak Ibu. Supaya kita makin sempurna di hadapan Tuhan. Ternyata ini manusia ya, Ratu Syeba saja sampai detail mengamati seperti itu. Sampai duduknya bagaimana, melayaninya bagaimana, berpakaiannya bagaimana, sampai detail seperti itu. Gereja ini tidak tahu ke depan mau dibawa Tuhan bagaimana, entah ketemu orang-orang penting, kita harus sampai ke sini Bapak Ibu Saudara. Sampai sedetailnya itu pun kita perhatikan. Karena mentalitas kerajaan itu seperti itu, sampai detail Bapak Ibu. Sampai hal yang terkecil. Amin.
Ini saja kerajaannya Salomo, Bapak Ibu Saudara. Salomo diberi hikmat oleh Tuhan. Apalagi Tuhan yang punya hikmat seperti itu. Ini kan Ratu Syeba sampai kagum, berbahagia Tuhan yang beri engkau, berbahagialah orang yang menyaksikan hikmatmu, sampai memuji Tuhan. Jadi ini dituangkan ke Salomo. Nah, saya percaya mentalitas kerajaan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Detail dalam hidup kita, rambut kita, kacamata kita, makanya di sini juga yang maju ke depan pelayanan, kenapa Bapak memperhatikan rambut, pakaian sampai kaki, itu hikmat yang Tuhan taruh Bapak Ibu Saudara. Itu hikmat mentalitas kerajaan. Kemarin waktu hamba-hamba Tuhan ke sini, sampai pakaian kita itu ternyata itu memang benar Bapak Ibu Saudara. Orang-orang luar itu mengamati. Pakaian kita, pakaian pelayan-pelayan Tuhan yang warna hitam itu diperhatikan hamba-hamba Tuhan dari luar. Mereka itu memuji, bagus, kainnya bagus, jahitannya bagus. Jadi mereka melihat Bapak Ibu Saudara. Mereka memperhatikan itu jadi berkat bagi mereka. Itu dalam hal perpakaian aja jadi berkat. Ya apalagi firman-Nya. Amin. Lalu di slide selanjutnya, ini tenang Bapak Ibu Saudara, slide-nya mau selesai. Saya di sini bersyukur karena sesi pertanyaan mam. Jadi sesi 1, sesi 2 kita ngomong banyak lebar Bapak Ibu Saudara, entah ada yang nanti bagaimana, kita ringan setelah ini. Karena sesi terakhir mam yang menjawab semua. Yang kita kemukakan nanti mam yang menjawab. Bapak Ibu Saudara harus mempersiapkan pertanyaan yang sulit bagi mam. Karena enggak saya enggak apa-apa. Kalau saya yang sesi 3, Bapak Ibu Saudara jangan sulit-sulit pertanyaannya. Nah, saya bacakan Bapak Ibu. Mentalitas kerajaan selanjutnya itu adalah God servant, pelayan Tuhan. Kita tidak dapat menghidupi mentalitas kerajaan jika kita tidak menjadi pelayan. Great leader is a servant. Pemimpin yang besar adalah pelayan. Yesus pemimpin yang besar Bapak Ibu. Tapi dia rela sampai melayani ke bawah. Leaders eat last ini sebuah ungkapan, artinya harafiahnya itu pemimpin makan terakhir. Cuman artinya adalah pemimpin ini mendahulukan yang lain Bapak Ibu Saudara. Mengutamakan yang lain. Jadi pemimpin makan terakhir. Nah, yang dimaksud pelayan di sini bukan hanya ketika saat kita khotbah Bapak Ibu Saudara. Amin. Bukan saja saat ketika Bapak Ibu Saudara WL atau musik atau singer, ya di situ memang di sini disebut pelayan-pelayan Tuhan, tetapi berbicara pelayan Tuhan tidak terbatas waktu dan tempat. Ya saat ada retret, saat ada ibadah, tetapi pelayan-pelayan Tuhan ini mentalitas kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Sehingga ketika kita turun dari mimbar, mentalitas pelayan ini tidak kita tanggalkan, tetapi terus melekat dalam hidup kita bawa pulang, di pekerjaan, di masyarakat, dimanapun kita berada, mentalitas ini terus melekat dalam hidup kita. Karena pelayan Tuhan ini adalah mereka yang mendengar suara Tuhan, mereka yang mengikut Tuhan di mana Tuhan berada. Yohanes pasal 12 ayat 26. Yohanes pasal 12 ayat 26. Ini waktu pelayanan ke Sleman, ada ini Bapak Ibu Saudara dapat ini. Yohanes 12 ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Luar biasa Bapak Ibu. Pelayan Tuhan ini bukan jadwal Bapak Ibu Saudara. Bukan kemasan Bapak Ibu Saudara, tetapi pelayan Tuhan ini mentalitas dalam hati kita, dan di mana Tuhan berada, di situ ada pelayan Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati siapa Bapak Ibu? Ia akan dihormati Bapa. Jadi setiap kita semua Bapak Ibu Saudara harus memiliki mental pelayan Tuhan. Amin. Karena mental pelayan Tuhan ini kita sadar bahwa kita melayani Tuhan. Kita sadar kita melayani sesama Bapak Ibu. Yesus pun luar biasa sekali bahwa dia tidak mempertahankan Tuhannya, pribadinya sebagai Tuhan, tetapi dia mengosongkan diri. Dia menjadi pelayan. Itulah sebabnya kenapa Yesus dihormati, karena ada mentalitas pelayanan di dalam hatinya Yesus. Dan orang-orang Bapak Ibu Saudara pasti akan terberkati di keluarga kita,
sekeliling kita kalau kita mulai menghidupi ini Bapak Ibu, karena kan tadi mentalitas ini bisa diubah dan bisa dilatih. Mungkin ada yang menyadari bahwa kok aku belum punya mentalitas seperti itu. Mari bersama-sama latih itu ada dalam hidup kita. Bahwa itu ada dalam hidup kita Bapak Ibu, karena banyak orang akan terberkati oleh keberadaan itu. Lalu slide selanjutnya. Konsisten mentality. Mentalitas kerajaan adalah mentalitas yang konsisten, artinya adalah tidak berubah di waktu dan tempat yang berbeda. Mentalitas ini perlu dibangun. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus mulai membangun mentalitas yang konsisten. Kenapa? Karena kalau kita tidak konsisten, ya Tuhan tidak bisa memegang perkataan kita. Artinya gini Bapak Ibu, seperti bangsa Israel ini tidak konsisten dengan komitmennya, dengan perkataannya, dengan hidupnya tidak konsisten Bapak Ibu Saudara. Berubah-ubah. Nah, kalau kita ini berubah-ubah, Tuhan nggak bisa pegang hidup kita dan orang akan bingung. Contohnya saja dalam hal kecil, ya tentang sukacita, tentang bahagia dan sedih. Ini orang-orang dalam mentalitas kerajaan, gap-nya atau perbedaannya itu nggak terlalu mencolok. Ya, ketika orang-orang yang memiliki mentalitas kerajaan ketika lagi bahagia, lagi sukacita, ya sukacita Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika sedang drop, sedang sedih, mereka pun juga gap-nya nggak terlalu besar. Karena kalau gap-nya terlalu besar, artinya gini, orang bisa terlihat sangat sukacita, sangat bersemangat, sangat bahasa zaman sekarang moody itu mood-nya lagi bagus, mudah diatur, mudah diarahkan. Tetapi ketika lagi nggak mood, lagi drop, lagi rohnya nggak berapi-api, susah diatur, susah dibilangin, bahkan mudah tersinggung. Nah, ini mentalitas kerajaan ini tidak seperti itu, karena ketika Tuhan membawa kita ke medan perang, kita tidak boleh memiliki mentalitas up and down. Karena kalau Tuhan membawa kita ke medan perang, mentalitas kita up and down Bapak Ibu Saudara, Tuhan nggak bisa pakai kita di situ. Karena Tuhan bingung saat kita lagi up atau saat kita lagi down, di luar, di medan perang, kita malah bisa menghalangi Tuhan bekerja luar biasa. Tetapi kalau kita membangun, memiliki karakter, mentalitas yang konsisten, tetap Bapak Ibu Saudara, ya kita sedih pun, kita lagi ada masalah pun, di luar kita pelayanan, itu enggak begitu mempengaruhi kita. Mungkin berpengaruh tetapi enggak mempengaruhi pengurapan dalam hidup kita, pemakaian Tuhan dalam hidup kita. Orang-orang yang melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara, mereka punya masalah. Mereka enggak, jadi bukan berarti ketika kita melayani Tuhan, wah kita bebas dari semua masalah keluarga, keuangan, pekerjaan dan sebagainya, bukan berarti seperti itu. Paulus ketika melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, dia punya banyak masalah. Tetapi masalahnya itu tidak membuat hatinya, pikirannya, mentalnya jadi terganggu Bapak Ibu Saudara. Sehingga pekerjaan Tuhan jadi terhambat. Nah, mari bangun mentalitas yang stabil di dalam Tuhan. Amin. Katakan bersama-sama, aku memiliki mentalitas yang stabil di dalam Tuhan. Karena orang pun juga bingung Bapak Ibu Saudara. Di gereja pun juga bingung, ini orangnya lagi sedih nih, lagi susah dideketin. Wah, ini orangnya lagi sukacita nih, lagi enak. Tapi kalau kita stabil Bapak Ibu Saudara, mau punya uang, nggak punya uang, lagi ada masalah, lagi ribut sama istri, suaminya, tapi kita stabil, kita bisa menyelesaikannya, enak Bapak Ibu Saudara. Pengurapan akan terus mengalir dalam hidup kita. Jadi mari kita stabil di dalam Tuhan, ini mentalitas. Ketika kita di sini iya, di luar pun kita iya. Ketika di gereja tidak, di luar pun kita tidak Bapak Ibu Saudara. Iyanya kita di gereja sama, iyanya kita di luar gereja. Tidaknya kita di sini Bapak Ibu, di luar kita juga sama, kita tidak Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita bukan bunglon yang berubah, berbeda-beda. Hatinya berbeda-beda, pikirannya berbeda-beda. Ya, saat ini kita ketika acara-acara seperti ini, Tuhan bisa begitu menjamah, Tuhan bisa begitu membajak hati kita bisa, wah sangat berapi-api Bapak Ibu Saudara, tetapi biarlah ini kita bawa juga ke rumah. Biarlah kita ini juga terus hidupi Bapak Ibu. Kita dengarkan terus benih-benih firman, tadi dari sesi 1 Pastor Niko. Karena dari kita terus mendengar, mentalitas ini terbangun. Orang Israel nggak punya mentalitas seperti ini.
Mereka awalnya memuji Tuhan, puji Tuhan. Tetapi kemudian setelah beda tempatnya, beda waktunya, mereka mengutuki Tuhan. Ini enggak stabil Bapak Ibu Saudara. Dan orang-orang yang tidak stabil ini Tuhan tidak bisa pakai. Orang-orang yang tidak stabil ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan enggak bisa nyatakan kuasanya dahsyat. Jadi kita harus stabil di dalam Tuhan. Kita harus bangun mentalitas kerajaan yang konsisten. Amin. Nah ini masuk ke bagian terakhir Bapak Ibu. Masih ada sedikit lagi, 2 slide lagi. Slide yang selanjutnya. Nah ini saya pakai bahasa Inggris bukan karena sok Inggris Bapak Ibu. Karena kalau Indonesia ini panjang sekali. Ya, develop through relationship with His presence ini artinya mengembangkan, ya kita sudah punya hubungan dengan Roh Kudus. Kembangkan true relationship atau hubungan yang sejadi dengan hadiratnya. Tuhan mencari mentalitas-mentalitas yang dimana Tuhan bisa berdiam Bapak Ibu. Hadirat Tuhan itu yang terutama dalam hidup kita. Saul, ya benar Saul. Saul yang Raja Israel pertama kali tidak punya mentalitas ini. Di mana Roh Tuhan pada akhirnya undur dari hidupnya. Roh Tuhan enggak berkuasa lagi dalam hidupnya, padahal Bapak Ibu Saudara kalau kita berbicara hadirat Tuhan, ini dampaknya luar biasa sekali. Di dalam kitab Kejadian, Yusuf disertai Tuhan, dia menjadi orang yang berhasil dalam hidupnya. Di terjemahan bahasa Inggris, menjadi orang yang sukses dan prosper. Prosper itu makmur Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa memisahkan kesuksesan dari hadirat Tuhan. Kita enggak bisa memisahkan kesuksesan dari kekayaan. Hadirat Tuhan dari prosper Bapak Ibu Saudara, dari kekayaan. Kenapa Bapak Ibu? Kekayaan itu berbicara banyak hal, bukan berbicara uang saja. Nah, Yusuf ini budak. Yusuf ini orang bawahan Bapak Ibu Saudara, tetapi ada sesuatu pasti yang Yusuf hidupi, kerjakan, yang membuat kemanapun dia pergi, hadirat Tuhan terus ada dalam hidupnya. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 39, karena ini mentalitas Bapak Ibu. Kejadian pasal 39. Kejadian pasal 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi Tuhan senang Bapak Ibu bersama dengan Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf terus Bapak Ibu Saudara. Mau Yusuf dibenci orang, mau Yusuf dijual orang, diperlakukan yang tidak baik, tetapi Tuhan tetap bersama dengan Yusuf. Nah, inilah mentalitas yang perlu ada dalam hidup kita. Bahkan bukan hanya perlu, saya pakai kata harus Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ini kita harus bangun dalam hidup kita. Bagaimana supaya hadiratnya terus tinggal dalam hidup kita. Bukan hanya di gereja saja, tetapi saat kita bekerja pun di sini ditulis Yusuf menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Artinya Yusuf disertai Tuhan, ada pengurapan turun bukan hanya ketika dia berdoa saja. Bukan hanya ketika dia memuji Tuhan saja, tetapi ketika dia bekerja, Tuhan membuat berhasil. Tuhan membuat lancar urusannya. Kenapa? Karena ada mentalitas dalam hidupnya Yusuf Bapak Ibu. Nah, berbeda dengan Saul, ya Saul melakukan tidak taat, tidak setia, mentalitasnya ini tidak bisa membuat Tuhan berdiam dalam hidupnya. Mari kita katakan bersama-sama, hidupku diubah Tuhan. Mentalitasku dibaharui oleh Tuhan. Sehingga hadirat Tuhan terus ada dalam hidupku. Di gereja, di luar gereja, di pekerjaan, di rumah, dimanapun aku berada, ada hadirat Tuhan dalam hidupku. Amin Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu pusing apa yang orang lakukan kepada setiap kita. Yusuf enggak pusing Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudaranya buat apa kepada Yusuf enggak diambil pusing. Karena Tuhan menyertai dia terus. Bahkan ketika Yusuf dipromosikan pun enggak ada kejengkelan dalam hidupnya. Kalau ada kebencian, kejengkelan, kepahitan, Tuhan enggak nyaman Bapak Ibu Saudara. Tuhan enggak kerasan dalam hidupnya Yusuf. Amin. Jadi juga yang dihadapi Yusuf pun mau menghadapi penjara, mau menghadapi situasi yang sulit, difitnah Bapak Ibu,
fokusnya Yusuf bukan keadaannya, tetapi fokusnya Yusuf adalah bagaimana hadirat Tuhan terus ada dalam hidupnya. Ayat 21, masih di Kejadian 39. Kejadian 39 ini ketika Yusuf difitnah Bapak Ibu. Padahal Yusuf tidak melakukan seperti itu, ya. Ini dihukum ini sulit Bapak Ibu Saudara, karena kan kalau hukum kan ini ada barang buktinya. Nah, ini pasti nih. Saya nggak tahu ya sekarang hukumnya bagaimana, tetapi kan kalau hukum ini ada barang buktinya. Nah, ini orangnya jadi tersangka. Nah, Yusuf memang pegang bukti Bapak Ibu Saudara. Memang pegang pakaiannya memang dipegang sama istrinya Potifar. Tapi keadaan yang sebenarnya hanya Tuhan yang tahu dan istri Potifar dan Yusuf yang tahu. Dan Yusuf difitnah. Jadi memang ya orang-orang dihukum itu harus kita doakan Bapak Saudara. Apalagi hukum di Indonesia ini, amin. Karena bisa diputar balikkan. Ya, yang tidak ada barang bukti jadi ada barang bukti. Tapi saya percaya Indonesia akan dilawat Tuhan. Hukum akan ditegakkan. Nah, apalagi ada Aldo ini. Ya, suatu kebetulan Aldo dipanggil di area hukum. Amin. Aldo akan menjadi pembawa perubahan hukum di Indonesia. Amin. Semangat Aldo. Hidup Aldo. Seperti itu Bapak Saudara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita jangan takuti keadaan, mari kita jangan takuti sesuatu yang akan kita hadapi, tapi mari kita memiliki mentalitas di mana Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Nah ini kalau di sini diganti dan Tuhan menyertai Oki dan melimpahkan kasih setianya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Amin, amin Mas Oki. Mas Oki akan terbang tinggi bagi Raja Wali. Ya, kita akan melihat perubahan Mas Oki makin luar biasa dalam Tuhan. Makin mulia di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mas Adrian juga kata Bu Maria. Akan luar biasa ketika Tuhan berkata dan Tuhan menyertai Adrian. Amin. Karena orang-orang yang ada di Petra Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita dikasih Tuhan semua. Karena kalau kita nggak dikasih Tuhan, kita sudah capek dengar firman. Buat apa dengar firman, buat apa kita ngikutin, tetapi bukti bahwa kita sampai siang ini mau mendengarkan firman, karena kita mengasihi Tuhan. Dan Tuhan mengasihi kita juga Bapak Ibu Saudara. Amin. Slide yang terakhir. Ya, ini terakhir Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan kingdom mentality. Yang pertama, kingdom mentality is related with expression. Ini berhubungan dengan hadiratnya Bapak Ibu. Jadi nggak mungkin ya mentalitas yang dimana hadirat Tuhan itu berdiam, orangnya jahat, orangnya gelap, itu nggak mungkin. Orang itu akan berubah, orang itu akan diselaraskan, orang itu akan dilatih Tuhan Bapak Ibu. Sehingga hadiratnya berdiam dalam hidupnya. Karena nggak mungkin Yusuf, Tuhan ada dalam hadiratnya, lalu Yusuf mencuri, atau Yusuf melakukan yang tidak senonoh, itu tidak mungkin. Yang kedua, we cannot separate success with his presence. Kita tidak bisa memisahkan kesuksesan dan hadirat Tuhan. Jadi kesuksesan itu pertama-tama berbicara hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Buat apa sukses kalau nggak ada hadirat Tuhan di situ? Buat apa sukses kalau nggak disertai Tuhan di situ? Tapi kalau kita disertai Tuhan Bapak Ibu, kita pasti sukses. Kita pasti diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Ayat yang ketiga, poin yang ketiga, kita buka ayat yang terakhir. His presence is not cheap. Jadi hadirat Tuhan itu tidak murah Bapak Ibu Saudara. Ada harga yang harus kita bayar. Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Artinya hadirat Tuhan ini enggak murah Bapak Ibu Saudara. Tapi hadirat Tuhan ini dibutuhkan kita mengasihi dia. Dan kita menuruti firman-Nya. Amin Bapak Ibu. Sehingga membuat roh Tuhan di sini dikatakan, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Di terjemahan bahasa Inggris, kami akan membuat rumah di dalam hidupnya.
Poin yang terakhir, a kingdom mentality pleases God to dwell in us. Jadi karakter kerajaan Bapak Ibu Saudara membuat Tuhan ini senang tinggal di dalam hidup kita. Ya biarlah mentalitas kerajaan ada dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kita menjadi orang-orang yang penuh hadirat Tuhan. Kemanapun kita berada kita bawa hadirat Tuhan. Biar ini yang menjadi fokus kita Bapak Ibu Saudara. Bagaimana supaya hadirat Tuhan ini terus berdiam. Saat kita bangun pagi Bapak Ibu, kita jangan cepat-cepat melakukan aktivitas, kita lipat tangan dulu, kita berdoa, kita menyembah Tuhan dulu. Bagaimana supaya fokus kita Tuhan tinggal dalam hidupku sepanjang hari ini. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, angkat tilam kita,